Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Saputra dengan NIM 2055-2010-15 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teknologi informasi dan komputer dan sejarah perkembangan komputer. Definisi tentang teknologi informasi dan komputer. Teknologi informasi atau information technology biasa disebut TI, IT atau Infotech. Menurut Heck dan Ken tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian pengelompokan teknologi informasi dapat dikelompokkan dari beberapa bagian. Yang pertama, teknologi masukan. Kedua, mesin pemrosesan. Ketiga, teknologi penyimpan. Dan keempat, teknologi keluaran. Kelima, teknologi perangkat lunak. Peranan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Contohnya, dalam dunia perbankan, peranan TI seperti adanya ekspektansi ATM. Dalam dunia pendidikan, peranan seperti adanya sistem pengajaran berbasis multimedia. Dalam dunia medis, peranannya diterapkan pada peralatan medis seperti pada CT scan. Untuk kepolisian, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembuatan SIM. Dan untuk perencanaan produk, contohnya seperti perancang rumah membuat touch letak ruangan menggunakan 3D Home Architect. Sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, dikenal sebagai Bapak Komputer. Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang disebut komputer. Charles Babbage lahir di Inggris, tepatnya di Jalan Crosby Road nomor 44, Walworth Road, London pada tanggal 26 Desember 1791 dan wafat di tanggal 18 Oktober 1871 pada usia 79 tahun. Berikut ulasan perkembangan dan sejarah komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Sejarah komputer pada awal penemuannya memiliki bentuk yang cukup besar dan jauh berbeda dengan komputer sekarang. Komputer yang sekarang merupakan komputer generasi kelima. Sebelumnya ada komputer-komputer yang belum terlalu sempurna dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1959 mempunyai berat mencapai 30 ton pada bagian mesinnya. Ukuran komputer itu sangat besar dan tabung vakum dalam jumlah besar, membutuhkan daya yang sangat besar, kecepatan masih terbatas, dan sulit untuk diprogram. Dan komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965 memanfaatkan teknologi transistor dan ukuran komputernya pun masih lebih kecil dan lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri tersebut, yaitu daya lebih hemat, bekerja lebih cepat dan lebih handal, dan menggunakan bahasa assembly dan dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Kemudian komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971, komputer ini memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi atau Integrated Circuit atau IS. Ukuran komputer lebih kecil dan menggunakan chip-chip. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980, komputer ini memanfaatkan mikroprosesor
dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel. Dan komputer ini tersebut mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration dan sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface atau GUI pada Microsoft Windows. Dan komputer generasi kelima atau generasi sekarang. Komputer generasi kelima atau generasi sekarang mulai menggunakan unsur artificial intelligence. Unsur ini membuka komputer punya karakteristik serupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Sejarah komputer generasi kelima dimulai sejak tahun 2000-an sebagai komputer yang dikenal sekarang ini. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.